Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lajeni dengan NIM 251708884. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Datuk Karama Palu. Pada hari ini, Kamis 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan tugas mengajar uji kinerja praktek pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin di unit tempat kerja saya, Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Buton, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saif, kiamat, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk berkumpul di sekolah kita di MTSN Negeri 2 Buton dalam rangka melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana biasa. Jadi kita selaku murid yang harus menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban kita. Setiap umat Islam kita harus menuntut ilmu supaya apa? Supaya cerdas, supaya pintar, dan di kemudian hari supaya bisa menjadi membanggakan orang tua dan bisa berguna untuk bangsa dan negara. Salawat dan salam tanpa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siswa-siswi yang saya banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang ini, marilah kita selaku pelajar profil pelajar Pancasila, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri. hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk. Ya, terima kasih. Sebelum kita belajar secara bersama-sama, mari kita berdoa dan doakan dipimpin oleh keseluruhan tapi keseluruhan bacanya ya akan dipimpin oleh Yusra. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ya, anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan tema perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin ataupun juga disebut sejarah Khulafaur Rasyidin. Tunjuk ya.
Jadi kalau kita gabungkan Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti Nabi Muhammad, orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya. Kenapa ada Khulafaur Rasyidin? Ya. Jadi latar belakang Khulafaur Rasyidin itu adalah ketika munculnya ini ya, munculnya Khulafaur Rasyidin itu adalah ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah wafat. Jadi pada hari itu para sahabat sudah mewanti-wanti menggantikan Nabi Muhammad ya. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa orang? Ya, ada 4 ya. Yang pertama itu siapa yang tahu? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Apa? Yang kedua. Ya, Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa yang tahu? Ya, siapa? Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir yang keempat, ya, Ali bin Abu Thalib. Jadi ada 4 sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama tadi Abu Bakar Siddiq. Kemudian siapa? Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Abi Thalib. Nah, jadi yang sahabat-sahabat Nabi Muhammad ini wajib kita ketahui, wajib kita ketahui dan harus kita ingat terus ya, masa sahabat Nabi Muhammad kita tidak tahu. Jadi selaku umat Islam kita harus mengetahui juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Jadi mereka ini yang mendampingi Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang menyebarkan agama Islam. Jadi mereka ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi pemimpin itu secara bertahap ya. Jadi Abu Bakar dulu, kemudian Umar. Jadi sebentar akan saya putarkan videonya sebagai khalifah. Jadi Abu Bakar ini ada juga prestasinya ya, prestasi ataupun kebijakan-kebijakannya ya, seperti presiden itu dia bangun ini ya. Seorang pemimpin pasti ada kemajuannya ya. Ini Abu Bakar Siddiq pada zaman dulu ada kemajuannya, yang pernah memimpin umat Islam. Dia memerangi orang murtad. Apa itu murtad? Ya, memerangi orang murtad. Dia memerangi orang yang keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Dia memerangi. Kemudian memberantas nabi palsu. Ya, dia memberantas juga nabi palsu. Jadi setelah peninggalan Nabi Muhammad itu banyak orang yang mengaku nabi palsu, padahal bohong, palsu. Ya. Jadi Abu Bakar itu dia memberantas dia. Untuk lebih penyimpanan wawasan kita, mari kita simak video berikut. Sebagai pemimpin, Umar dianggap menjadi pemimpin ideal bagi kaum muslim.
Kisah hidupnya begitu penuh makna dan dihargai oleh rakyat kala itu karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat. Demi memastikan seluruh rakyat telah terpenuhi haknya dan mendapatkan keadilan, Umar bin Khattab kerap melakukan belusukan di tengah malam seorang diri dan tanpa pengamalan. Setelah kita mendengarkan video yang satu tadi tentang mengenai Khulafaur Rasyidin, tentunya Anda sudah bisa melihat, meneladani, ataupun kalian sudah bisa menambah wawasan kalian. Jadi saya akan memberikan LKPD yang dimiliki oleh siswa untuk kalian bisa jawab. Dan di sini saya akan membagi 4 kelompok. Ya, kelompok pertama adalah kelompok umat. Kelompok umat ini saya tunjuk Ridwan menjadi ketua kelompok. Ya, ini kelompok Abu Bakar. Kelompok pertama itu adalah Abu Bakar. Ya, kelompok pertama namanya Abu Bakar. Kelompok kedua namanya Umar bin Khattab. Ketua kelompoknya Aira. Kemudian Utsman bin Affan, nama ketuanya Afika. Kemudian Ali bin Thalib, ketuanya siapa? Ali. Ya. Jadi silakan dijawab LKPD-nya. Kalian diskusikan kepada teman-teman. Kalian diskusikan supaya bisa mencari jawabannya. Pelajaran apa yang dapat kalian petik dari fakta sejarah? Ya, silakan dijawab. Jadi kalian berdiskusi ya. Ya, silakan lihat bukunya dan diskusi satu orang yang menulis. Ya, silakan lihat bukunya. Buku catatannya. Kalian bisa cari di buku catatan, bisa juga cari di pengetahuan yang saya katakan tadi di video ataupun yang saya jelaskan di papan tadi. Ya, silakan dijawab. Apa manfaatnya yang kita pelajari tadi? Apa manfaatnya? Sejarah kolaborasi ini apa manfaatnya? Ya, silakan jawab. Silakan diskusi bersama teman-teman. Dan pengorbanan. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, bagus. Sekarang kalian sudah jawab. Silakan presentasikan kalian punya jawaban. Ya, jadi yang akan mempresentasikannya adalah ketua. Ya, ketuanya siapa tadi? Abu Bakar. Silakan yang presentasikan. Silakan naik. Berdiri. Ya. Ya, kasih besar suaranya. Apa tujuan kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Ya. Tujuan kami mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kepemimpinan ideal dalam Islam pada masa awal. Pelajarannya bagi Indonesia adalah pentingnya menegakkan keadilan secara merata bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tekan semua. Kemudian dari keberhasilan dari kelompok Abu Bakar telah mempresentasikannya. Ya, saya lihat jawabannya bagus. Kemudian kelompok Umar bin Khattab untuk mempresentasikan jawabannya. Apa tujuan kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Untuk memahami pelajaran Islam setelah Rasulullah SAW, mengenal tokoh-tokoh penting
penting dalam sejarah Islam dan meneladani sifat-sifat kepemimpinan mereka yang adil dan bijaksana. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat memperoleh hikmah dan pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan menjadi salah satu faktor pemicu pergolakan. Pelajarannya bagi Indonesia adalah pentingnya pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, transparan, dan responsif terhadap aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Utsman bin Affan dari lingkungan tempat suci. Perluasan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi terus dilanjutkan oleh para pengusaha Muslim berikutnya, memungkinkan jutaan umat Islam beribadah dengan lebih nyaman. Ali bin Abi Thalib, pentingnya persatuan di tengah konflik. Masa sulit kepemimpinan Ali memberikan pelajaran berharga tentang bahaya perpecahan dan pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi konflik internasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman tentang akar sejarah ini penting untuk upaya rekonsiliasi dan pemutuan umat di masa kini dan yang akan datang. Belajar dari sejarah telah menjadi perselisihan yang pernah dialami pada masa Khulafaur Rasyidin. Pelajaran apa yang dapat kalian petik dan fakta sejarah tersebut untuk kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Mengedepankan musyawarah dan mufakat. Tradisi musyawarah yang sebenarnya telah ada sejak awal Islam seharusnya menjadi pedoman dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Indonesia dengan Pancasila dan semangat gotong royongnya dimudahkan untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicarakan pembelajaran yang kita laksanakan pada siang ini, jadi tentunya selama pembelajaran tadi ada hikmah ataupun kesimpulan yang kita ambil. Ya, pasti ada wawasan pengetahuan yang harus kita ketahui. Ya. Yang pertama itu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, apa tadi Khulafaur Rasyidin? Iya, para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Ya, siapa saya tadi? Ya, Abu Bakar, Utsman bin Affan. Ya, bagus. Jadi keempat sahabat itu harus kita tahu, karena itu adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya di empat sahabat tadi ada yang harus kita teladani mereka itu. Ya, harus kita teladani. Apa yang harus kita teladani daripada Khulafaur Rasyidin? Yang pertama apa? Ya, sederhana, apalagi jujur, tidak sombong. Ya, kalau keteladanan yang kita petik dari Khulafaur Rasyidin sesama teman itu apa? Iya, saling berbagi kepada teman, apalagi ya satu menolong dengan sama teman. Tidak boleh kita mengetikkan bermusuhan. Oke, demikianlah pelajaran pada siang ini sejarah kebudayaan Islam. Semoga apa yang kita pelajari pada siang ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.